Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, apa kabar Sam di Hong Kong? Di sini Sekar di Jakarta, bahagia banget nggak nih? Kelihatan nggak mukanya? Kelihatan benar dengan jelas. Ya. Karena kalau udah dapet THR tuh semangatnya beda. Sampai ke batuk-batuk ya. Udah dapet THR nih. Kalau udah dapet THR bahagia banget emang. Saya belum nih ya, nggak harus minta nih ya. Harus minta THR ya. Mintanya kayaknya sama RTHK nih ya. Kalau Sam gimana nih? Semangat atau enggak? Apa mungkin yang bagi-bagi THR wajahnya berbeda? Lebih cerah, lebih kinclong. Lebih kinclong ya. Kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk teman-teman semua, para penonton dan para pendengar ya. Yang ada di Indonesia, yang ada di Hong Kong, mohon maaf kalau selama ini ada salah-salah kata ya. Dan semoga yang di Hong Kong nih semakin bahagia hari ini juga menyongsong Lebaran sambil nonton Halo Jakarta Halo Hong Kong. Mungkin sambil ada yang masak-masak nggak sih Sam di rumah Sam? Nah nih para PMI atau pekerja-pekerjanya nih mbak-mbaknya nih pada masak-masak nggak nih? Mereka saya rasa nggak pada masak, pada masaknya minggu depan. Jadi biasanya tuh ramenya tuh pada tanggal 6 April. Oh, jadi tanggal 6 Aprilnya ya. Bukan di hari ininya. Karena kan harinya kebetulan bukan hari Minggu gitu ya. Betul. Oh, ya, jadi dapur-dapurnya Sabtu. Biasa memerlukan hari Sabtu untuk persiapan. Ya nggak? Masak ini, masak itu. Jadi itu pada ngumpul. Jadi pada keliling-keliling ya ke posko-posko teman-teman. Ya nggak, ntar ada posko di sini, posko situ. Jadi kita tuh nyicipin dari ujung ke ujung akhirnya kenyang. Siap-siap ya. Hati-hati kolesterolnya. Hati-hati kolesterolnya. Sama seperti tahun lalu ya, kita keliling-keliling gitu ya. Aduh. Pada pakai genis ya mbak-mbaknya ya. Oh, di sini diundang, di situ diundang ya. Dan ada pesta-pesta, ada pokoknya mereka. Ada pesta-pesta. Jadi kalau udah di perkumpulan gitu tuh makanannya, kalau di foto itu kayak wah enak-enak banget. Aduh, nggak sabar kayaknya minggu depan ya. Itu di Victoria Park berarti ya, atau di KJRI atau di mana? Di Victoria Park. Di Victoria Park. Oh iya kan banyak banget perkumpulannya ya. Bener. Bisa nyobain. Ada yang di pinggir laut, ya. Rendangnya tiap perkumpulan beda-beda itu Sam. Rasa rendangnya harus dicoba satu-satu. Rasa rendangnya ya. Tapi Sam, kalau di Hong Kong sendiri selain ikut memeriahkan karena Lebaran Idul Fitri, di Hong Kongnya sendiri ada informasi baik apa nih? Ini kayak polls ya, reveal which Hong Kong product are winning over ASEAN online shopper. Jadi ternyata tuh online shopper ya nggak di Asia Tenggara itu kebanyakan memilih produk-produk dari Hong Kong. Yang belanjanya online ya. Betul. Ya nggak, ini it found that 69% of respondent had bought at least one Hong Kong source product in the past 12 months. Jadi dalam 12 bulan ya nggak. 69% pasti ada yang responden itu yang pernah beli produk-produk dari Hong Kong. Iya. Ya, terutama juga dari consumer dari Indonesia, Thailand. Ya, found Hong Kong goods to be less expensive. Jadi produk-produk Hong Kong tuh nggak begitu terlalu mahal. Iya. Dibandingkan ya nggak produk-produk dari Singapura, Vietnam. Ya nggak. Tapi kualitasnya bagus gitu ya. Betul. Kayaknya merek apa sih Sam misalkan yang paling terkenal gitu untuk produk-produknya? Produk-produknya di sini ya kalau cookies banyak juga ya. Itu di sini egg roll. Jadi egg roll itu kayaknya semprong sebetulnya. Iya. Tapi semprong di Indonesia kan lebih banyak kelapanya tuh. Iya. Dan semprong Indonesia kan agak keras ya. Tapi di Hong Kong tuh sekali digigit remuk dia. Oh,
Oh, sempat hancur. hancur. Oh, kalau di Indonesia perlu diemot-emot dulu, nggak baru baru Perasaan lembek. kayaknya nggak sekeras itu ya. Kalau di sini langsung ambil melt in your mouth katanya ya. Itu yang Egg roll, Hong Kong egg produknya. roll is very popular in Hong Kong. Oke, kalau untuk elektroniknya apa, Sam? Elektronik kebanyakan harganya lebih murah. Tapi elektronik semua sekarang kayak handphone juga lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Ya, kalau mau beli elektronik, kamera juga Hong Kong sendiri sih tidak memproduksinya, Iya. tapi Hong Kong kan tax free ya, pajaknya Iya, tidak dikenakan benar. pajak. Jadi ya itu udah menang ya dengan Benar sih. sendirinya ya. Bener. Kayak belanja di Singapura sekarang kan ada GST ya nggak, Goods and Service Tax. Nah, itu udah nggak ini ya. Kalau kita mungkin tinggal di hotel ditambahin pajak GST kan setidaknya udah lebih mahal. Ya nggak? Benar. Kalau Hong Kong tidak ada. Benar-benar ini sih betul setuju banget ya, belanja apapun di sana lebih murah. Beli tas harganya setengahnya dari yang di Jakarta. Kemudian apa? Botol minum ya, tumbler juga yang tumbler yang hits juga itu harganya juga enak banget tuh kalau dari Hong Kong tuh. Parfum juga ya. Parfum juga lebih murah. Kosmetik juga lebih ini, Oke. Aduh, kecantikan. ini Tuh kalau udah penting ngomongin sekali. belanja-belanja sampai lupa ya. Kita ada tamu. Suka ya? lupa diri. Sekarang ada tamu Iya, ya? betul-betul ini kalau udah terbawa ya, apalagi baru dapet THR kan ya. Ngomongin soal lebaran juga, Sam, kalau mau makan apapun itu, makan rendang, makan opor, makan sayur, kurang rasanya kalau nggak ada sambalnya. Sam pernah coba sambal kecombrang? Kecombrang apa kecombring? Kecombrang. Sambal yang pakai kecombrang. Pernah coba? Belum pernah ya. Ya udah, nanti Sam harus coba nih, atau mungkin siapa tahu nanti bisa sampai produknya ke Hong Kong ya. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan CEO-nya Sambal Gonze. Tetap bersama kami di Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, kembali lagi kita mau ngobrolin soal sambal. Yang mana kalau makanan-makanan lebaran kurang banget kalau nggak ada sambalnya. Dan ini saya berani rekomendasiin nih, karena saya udah coba sendiri, saya enak sih sambalnya, sambal kecombrang gitu. Karena cita rasa Indonesia, kecombrang itu kan cita rasa Indonesia banget ya. Yang saya yakin kayaknya di Hong Kong nggak ada ya Sam ya, kecombrang ya. Nggak ada. Kata-kata sambal kecombrangnya kagak ada. Tapi di sini banyak sambal. Oke. Itulah banyak yang macam-macam membedakan sambal. macam-macam sambal. Tapi sambal kecombrang kayaknya cuma khas Indonesia aja deh. Ada Mas Didi Mutakin, apa kabar Mas? Halo, apa kabar? Iya, semuanya. Halo, Mbak. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi, Mas Sam. Iya, Mas Didi. Ini namanya kenal sambal Gonze ya? Iya, Gonze. namanya Gonze itu. Udah sejak kapan nih Mas? Kita itu sejak tahun 2017 sudah memulai berbisnis usaha Gonze ini. Jadi udah sekitar hampir 8 tahunan. Oh, 8 tahunan. Wah. Wow, 8 tahun. Setiap hari makanin sambal selama 8 tahun ya. Karena orang Indonesia nggak bisa makan tanpa sambal, Sam, ya nggak sih? Bener ya Mas Didi ya? Iya, betul. Hambar Iya, ya, benar. hambar. Hambar gitu. Kayaknya kurang apa ya? Kurang nendang gitu ya. Itu benar. Kata-katanya kurang nendang ya nggak, ditendang. Tapi kenapa harus kecombrang, Mas? Jadi memang kita tuh awalnya bukan apa ya, tidak kepikiran bisnis sambal sebetulnya. Karena memang awal mulanya itu adalah kecombrang di desa kami itu sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi memang tidak apa ya, dianggap tidak bernilai ekonomis karena rata-rata generasi sekarang udah nggak kenal sama kecombrang gitu kan. Nah, sementara di sisi lain di kota-kota besar ya di Jakarta gitu kan, di supermarket itu kecombrang itu lumayan mahal harganya kan.
Saya pikir wah ini peluang nih di desa saya banyak gitu kan, nggak menilai ekonomis lah. Sementara di kota besar banyak dicari dan harganya lumayan tinggi gitu kan. Saya pikir ini gimana cara mengolahnya ya. Saya pikir saya harus mengenalkan kecombrang ini dengan produk yang memang familiar di lidah orang Indonesia gitu kan. Saya coba cari-cari, akhirnya ketemulah produk pertama kami di sambal itu kan, dan sampai saat ini jadi produk unggulan kami. Itu sih Mbak ininya. Oke. Tapi Sam, ya silakan Mas Didi backgroundnya apa Mbak? Mas apa chef atau? Saya justru di teknik, di engineering backgroundnya itu. Biasa pegang kabel, ya sekarang pegang cabe, gitu. Betul. Itu sangat jauh sekali itu kan. Tapi keren sih Sam, karena kan untuk bisnis sambal ya, namanya orang Indonesia pasti bisa nyambel sendiri ya, punya kemampuan sendiri gitu. Dan banyak banget saingannya, kompetitornya. Tapi si sambal gonze ini udah masuk di beberapa retail gitu ya Mas ya, untuk toko oleh-oleh juga. Kemudian juga di online, juga di e-commerce juga udah di hampir di semuanya juga udah ada gitu ya. Ini loh gimana untuk bisa kemudian bisa bersaing dengan yang lain-lainnya. Bisa survive. Survive ya. Ya memang di tahun pertama itu tahun-tahun yang berat ya, karena memang kita harus berhadapan dengan bagaimana mengedukasi pasar ya, mengedukasi masyarakat supaya memang kita ini nggak melupakan rempah kecombrang yang asli Indonesia gitu kan. Nah memang di tahun pertama ini kita edukasi gitu kan. Caranya adalah kita coba ikut event, ikut lomba, ikut bazar gitu kan. Gabung ke beberapa komunitas UMKM juga seperti itu. Jadi memang target pertama kami adalah gimana caranya mengedukasi dulu. Mengedukasi, setelah mengedukasi masyarakat udah mulai paham nih ada sambal kecombrang yang waktu itu memang belum ada yang dikemas ya sambal kecombrang itu. Jadi waktu saya pertama waktu yang ngemas tuh, jadi coba-coba ikut event dan ternyata dari daerah, dari desa menang, terus lanjut ke kabupaten, lanjut lagi ke Jakarta gitu kan, dan akhirnya justru kita banyak dikenalnya di kota-kota besar gitu kan, karena banyak kerjasama dengan kementerian, dengan BUMN seperti itu. Jadi memang mulai tereksposur lah sambal gonze itu yang awalnya memang susah sekali dikenalnya, karena kita strateginya kita harus benar-benar mengenalkan ini. Ya itulah yang memang jadi salah satu strategi kita, gimana caranya kita mengenalkan rempah-rempah kecombrang dalam bentuk sambal seperti itu Mbak. Seperti itu Mas. Ini gonze target marketnya emak-emak atau Gen Z? Hongkong dong saya. Target marketnya Hongkong boleh nggak? Target marketnya ke seluruh, jadi nggak ada variasi atau dibikin survei nggak? Ini pembelinya nih anak-anak muda. Ya. Kita target marketnya di ibu rumah tangga, yang memang udah mempunyai keluarga, udah ya istilahnya cenderung sibuk sih, tapi memang suka kuliner dan masak-masak. Seperti itu target marketnya. Jadi memang untuk ke generasi Z sendiri kita agak-agak susah masuknya, tapi nanti kedepannya kita akan coba masuk dengan produk-produk yang memang mungkin disukai oleh generasi Z gitu. Seperti itu Mas. Jadi memang saya rasa penting ya kecombrangnya ya. Gimana Sam? Untuk bisa mengenalkan kecombrang ya? Mungkin dibikin TikTok gitu ya, siapa yang bisa makan Gen Z, siapa yang bisa makan sambal gonze sebotol gitu misalnya. Tapi anak aku generasi alpha ya, dia makan 1 botol loh, coba tuh. Tapi memang Sam harus coba deh, karena kalau di Hongkong sendiri ada nggak sih Sam sambal-sambal kemasan gitu? Banyak sambal-sambal kemasan.
pernah nggak salah waktu kita bikin satu episode namanya Mbak Osin, dia bikin sambal osin. Itu lumayan enak di sini juga dijual. Dia bikin sendiri. Made by domestic worker in Hong Kong. Itu cabai sambal. Nah, ini sambal berarti teri. Sambal teri, terus sambal Terus cumi. sambal terasi, terus sambal cumi juga ada kayaknya. Berarti pas nih sambal ikan asin. sambal ikan asin. Kita pas nih kalau kita tanya sama Mas Didi nih, misalkan nih Mbak PMI ini, kemudian ingin menjual juga dong biar bisa kayak sambal gonze, misalkan sambal Mbak Osin. Langkah-langkah pertamanya tuh apa sih selain marketingnya? Langkah ya pertama ya buat pemula ya Mbak ya, yang pengen berbisnis gitu Mbak ya. Jadi memang yang paling pertama itu memang harus kenali pasar. Saat ini kadang-kadang orang bikin itu kan, tapi dia nggak kenal pasarnya sendiri. Tiba-tiba memang saingannya banyak atau memang ada yang lebih bagus dari dia gitu kan. Nah, kalau saya pribadi waktu itu lihat pasarnya memang ternyata ini ada peluang nih di sini nih yang saya bisa manfaatkan. Jadi untuk para yang istilahnya ingin mencoba-coba bisnis, coba lihat dulu sekitar, kira-kira nih ada peluang apa nih di bidang kuliner, misalkan yang memang dibutuhkan di masyarakat sekitar. Kalau misalkan ada, coba kembangkanlah di celah yang itu kan, celah potensinya itu, terus dikemas dengan berbagai value, tambahkan value apa gitu kan. Setelah itu coba kenalkan dengan digital marketing gitu kan. Zaman sekarang kan digital marketing lah ya istilahnya, ada walaupun kita lokasinya di desa, tapi dengan digital marketing kita bisa menjangkau ke beberapa kota. Jadi itu sih Mbak, kalau saya pribadi ngelihatnya bahwa pasar ini harus tahu customer itu. Jadi si pengusaha itu harus tahu customernya itu ada di mana dan membutuhkan apa. Kan kayak semacam kita ke Combrang itu kan, kalau di desa saya sendiri justru memang kurang terlalu laris Mbak sambal gonze ini, karena memang target market saya ada di perkotaan, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, kota-kota besar kayak gitu. Jadi memang dari segi harga jualnya pun kita bisa bisa agak-agak tinggi seperti itu. Jadi saya lihatnya ini ada market nih, ada kebutuhan pasar nih di sini nih. Saya coba gali peluang itu, gali celah itu, saya kemas dengan value yang ada. Jadi memang ya sampai saat ini kita masih bisa bertahan dan memang penjualan kita dari tahun ke tahun terus meningkat, Mbak. Ada berapa macam sambal, Mas Didi? Saat ini kita ada 5 varian, ada original, ada teri, cumi, ayam, dan ikan tuna. Semuanya itu berbasis kecombrang. Kalau memang kami mau fokus di pengolahan kecombrang, Mas, itu. Oh. Oke, ini lagi puasa-puasa ya, ini saya kebayang banget ini nih sambal cuminya nih. Tapi memang untuk yang ada di Hong Kong barangkali ya Mas ya. Ya siapa tahu nanti ya semakin dikenal juga bisa sampai ke pasarnya, sampai lebih jauh lagi ke luar negeri gitu ya Sam ya. Amin. Ya, jadi kalau mungkin nanti saya harus nyobain dulu dong. Nah, udah penasaran nih salah satunya nih. Tapi kebanyakan saya tuh kalau makan sambal tuh saya nggak makan begitu aja. Biasanya tuh saya sesendok sambal misalnya saya campurkan dengan kangkung atau brokoli yang nggak dicah gitu, baru lebih sedap, lebih mantap saya rasa. Iya. Ya, karena kalau nggak pakai nasi atau nggak pakai teman-temannya pedes ya. Iya pedes. Oke, semoga ini nanti ngobrol-ngobrol sama sambal gonze ini bisa menginspirasi mbak-mbak PMI yang barangkali ada yang mau kembali ke tanah air, yang purna tugas juga gitu ya. Sebetulnya Mas Didi ya mungkin ada closing statement ya, kalau ternyata sebetulnya apapun jenis kulinernya kalau kita sungguh-sungguh tuh sebetulnya bisa-bisa aja gitu nggak sih Mas? Betul. Iya. Jadi memang
nggak ada yang menyangka ya Mbak, awalnya memang dari saya sebagai engineering berbisnis sambal kecombrang itu banyak yang istilahnya kayak meragukan gitu kayak meragukan apa sih ini seorang insinyur gitu kan berbisnis sambal gitu kan sambal kecombrang lagi yang memang waktu itu nggak dilihat lah, tapi ya dengan kita kesungguhan kita benar-benar kita join beberapa komunitas, terus kita belajar terus, entah itu belajar digital marketing, belajar apapun, dan kita kenalkan dengan sungguh-sungguh ya ternyata memang saya bisa mengenalkan Indonesia, bahkan kita beberapa udah kirim ke luar negeri sebenarnya, udah kerjasama dengan beberapa negara luar negeri untuk pengiriman dan tahun ini kita tuh sebenarnya udah kontrak dengan negara di Malaysia untuk pengiriman ke retail di Malaysia, seperti itu Mbak. Jadi istilahnya tetap semangat lah untuk menjadi berusaha. Saya penasaran selain Malaysia di mana lagi udah dikirim? Nggak mau kalah nih Hongkong nih kayaknya nih. Rutin itu kerjasama dengan retail di New Zealand kita tuh. New Zealand. Wow. Ya, di New Zealand kita. Terus ke Malaysia. Kalau untuk kirim-kiriman dalam jumlah kecil kayak semacam kan kita punya reseller di beberapa ya, di Singapura kita ada reseller, bahkan di LA kita ada. Jadi memang ya ada para pekerja-pekerja yang ada di luar negeri gitu kan, ada juga mahasiswa yang memang istilahnya mencoba menjualkan kembali gitu kan. Produk sambal gonje itu banyak juga sih. Tapi kalau dalam jumlah besar itu kita akan coba nanti ke Malaysia ini lagi kita susun kontraknya, karena memang inginnya sih kayak semacam hub eksklusif mereka tuh juga, jadi ingin menyebarkan di seluruh retailnya di Malaysia. Seperti itu Mas. Ngomong-ngomong tanya, itu kadaluarsanya berapa lama? Karena kita menggunakan teknologi hot fill ya, jadi ketika teknologi hot fill, sterilisasi, jadi kita bisa tahan tuh di angka 8 sampai 1 tahun selama dibuka, seperti itu. Jadi sejak dibuka bisa tahan 8 bulan? Oh enggak, jadi sebelum dibuka kan kita pasang kaleng ya. Sebelum dibuka itu 8 sampai 10 bulan, setelah dibuka itu masukkan ke ini sih kulkas ya. Kulkas. Nah, ke kulkas bisa tahan 1 minggu sampai 2 minggu. Wow, pendek sekali ya kalau gitu, 1 minggu 2 minggu ya. Cepet habis kayaknya tapi ya. Oke, ini daripada saya penasaran, nanti kalau saya mudik ke Jakarta nanti saya yang kirim deh. Oke. Nanti saya pesen. Kan ada yang pulang boleh dititipin balik ke sini. Oh siap. Daripada penasaran ya. Siapa tahu kita bisa jualan di Hong Kong. Oh iya dong tuh. Pas nih kayaknya. Oke, baik Mas Didi, sukses terus untuk sambal gonze ya. Oke, sama-sama Mbak, sukses Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Didi, sukses selalu. Oke Mas, sama-sama Mas, sukses selalu Mas. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih di suasana Idul Fitri, menyambut Idul Fitri ya, masih dikasih makanan yang enak-enak. Saya udah tertarik banget nih, penasaran kayak apa sih sambal kecombrang ya. Ngiler pagi-pagi hari udah ngiler dia. Udah ngiler. Aduh, giliran pengen jauh banget lagi ya. Nanti dititip ya kalau ada mbak-mbak yang pulang ya. Oke, seru sekali ya. Kita lanjut lagi sama cerita dari Hong Kong. Di Hong Kong ada Hong Kong Palace Museum ya. Ini waktu itu saya kunjungin bukan sih saya? Iya. Oh, yang saya Hong Kong kunjungin ini Palace ya. Museum presents special exhibition. Jadi exhibition spesial ya, a movable feast ya, the culture of food and drink in China. Wah. Ya. Wah, ini makanan minuman ini pas banget sama yang kita omongin. Makin ngeces kita. Apa nih yang bikin kita yang ngeces nih? Food culture is yang istilahnya multi-course feast spanning 5,000 years of Chinese history. Jadi dari zaman dulu banget ya. To death.
feature ceremonial feasts for the deceased, showcasing ritual and burial objects related to food and drink, dated from the Neolithic period. Ya, ini jadi zaman-zaman dulu, ya. Jadi ada exhibition mengenai orang-orang di sana makan apa sih ya, gitu ya, dari zaman dulu banget ya. Di zaman-zaman dulu, ya nggak. Jadi banyak ya macam-macam ini ya makanan dan apa. Ini ada demonstrasi juga the importance of transferring food and drink to the afterlife in Chinese belief. Ya nggak? Mungkin sejarahnya ya. Jadi exhibition mengenai sejarah. Ada ritual-ritualnya segala macam ini. Jadi interesting ya. Menarik sih, menarik banget sih. Karena nggak cuma makanannya, tapi bagaimana etiketnya, kemudian ideologi dari makanan itu, dan bagaimana sebetulnya makanan itu sangat mempengaruhi budaya, termasuk juga dalam hal ini Chinese history ya. Ya, kalau saya di sana tertarik banget, karena sobat museum pasti mau datang. Mungkin anak-anak teman-teman Indonesia di sini mungkin museum nggak begitu menarik ya. Apa yang dilihatinnya enggak menarik kok. Menarik ya. Menarik kok. Sebelum kita menutup, saya mau membacakan komen-komen yang sudah masuk juga. Ini ada dari kalau kemarin dari Mbak Ana Karunia ya, yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun Halo Jakarta Hello Hong Kong episode ke-52. Kemudian ada lagi yang ngucapin selamat ulang tahun nih dari Ardi TWS, happy birthday Halo Jakarta Hello Hong Kong, gak berasa udah setahun ngikutin program ini, dan katanya pengen banget lihat flower show di Hong Kong. Minggu lalu kita ngebahas flower show ya. Minggu lalu terakhir ya nggak seru sih emang sempat hujan waktu minggu. Hujan deras sekali itu. Jadi gimana dong acaranya? Tanggal 23 kemarin saya tidak sempat ya, karena banyak teman-teman datang dari Indonesia ke Hong Kong ya, menikmati kuliner di Hong Kong. Katanya gue mau ke Hong Kong dong, katanya mau cobain kuliner di Hong Kong katanya. Yang ngetop. Jadi saya ajak mereka, jadi nggak sempet ke flower show ya nggak. Ternyata Mbak Dendi ya nggak, minggu lalu ya nggak, katanya saya mau ke flower show katanya. Abis itu kemarin tuh abis Halo Jakarta Halo Hong Kong, abis kita wawancara dia bilang dia mau ke flower show. Saya bilang ya sebelum layu katanya. Tapi kayaknya Indonesia belum menang ya pavilionnya ya. Kan waktu itu menang, tapi nggak apa-apa deh, masih ada yang akan datang, dan semoga nggak hujan ya untuk tahun-tahun yang akan datang. Iya. Oke, kita akan kembali lagi dengan keseruan-keseruan dari cerita dari Jakarta dan juga dari Hong Kong, terutama untuk menemani Anda yang di Jakarta yang lagi libur lebarannya masih panjang, dan kemudian juga yang di Hong Kong yang minggu depan sudah siap-siap untuk berpesta ya, yang cantik-cantik di Victoria Park. Bisa lah ya sambil berpesta sambil nonton bareng juga nggak apa-apa ya. Nongkrong bareng. Saya mau mengucapkan sekali lagi. Oh iya, sekali lagi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.